100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024 karena menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistemis, dan juga masif. Pembacaan atas sikap penolakan para tokoh terhadap hasil Pilpres dibacakan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Terima kasih Pak Indra Norodi. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan disengaja. Maka oleh karena itu, tolong diperhatikan posisi dari kali ini, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap ID KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerja sama mendorong adanya audit forensik, dan kami menyiapkan ahli, terutama untuk membuktikan sebuah penghinaan terhadap negara, yaitu adanya server di luar negeri, tepatnya di Singapura. Yang kedua, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Nanti apakah ada lembaga penegak hukum negara yang melakukan itu, atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan People's Tribunal. Yang ketiga, nah ini agak tengahan, mohon maaf, di antara kami belum ada kesepakatan karena ada beberapa pikiran. Tadi banyak didengar, call-nya tinggi agar dilakukan pemilu Pilpres ulang secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak setuju, karena boleh jadi hal demikian menguntungkan pihak tertentu. Maka posisi dari pernyataan ini, pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS sampai kepada C1 yang telah diverifikasi keabsahannya. Jadi bukan hanya rekapitulasi di TPS sampai C1 dibiarkan begitu saja, diverifikasi karena ada perolehan suara sebuah atau paslon tertentu melebihi jumlah total pemilih di TPS itu. Wacana mengusung hak angket terkait dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus menguat. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Apitupulu menegaskan hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi. Fraksi PDIP DPR juga telah menegaskan solid melayangkan hak angket DPR guna menelisik kejanggalan dalam proses 2024. Anggota DPR fraksi PD Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Apitupulu juga menyatakan partai-partai pengusung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud dan nomor urut 1 Anies Muhaimin akan solid mengusung hak angket. Selain itu, Adian juga menegaskan hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Pak Ganjar, Pak Anies sudah sepakat untuk mengajukan hak angket beserta dengan partai-partai pendukungnya. Ya kita lihat saja di parlemen proses politiknya. Bang, soal hak angket itu Bang, kalau dari fraksi PDI sendiri gimana sih? Menurut saya ketika Ketua Umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri.
Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Ahmad Putra, Ainus melaporkan. Forum Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari 52 perguruan tinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan 3 tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggaraan pemilu. Hal itu lantaran mereka menilai proses pemilu 2024 diduga kuat telah direkayasa sejak awal untuk memenangkan paslon tertentu. Proses pemilu 2024 yang diduga banyak diwarnai sejumlah kecurangan. Perwakilan BEM dari 52 perguruan tinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar di Banguntepan, Bantul, Yogyakarta. Mereka mengeluarkan 3 tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu 2024. Di antaranya kejanggalan sistem penghitungan suara KPU, anomali data penghitungan suara, penggunaan Sirekap yang servernya berada di RRC, Prancis, dan Singapura. Selain itu, para mahasiswa juga menduga bahwa sejak awal proses pemilu ada rekayasa untuk memenangkan capres dan caleg tertentu dan menemukan adanya money politik masif di berbagai daerah, serta keberpihakan pejabat dan aparat pemerintah untuk menekankan masyarakat serta penggunaan fasilitas negara. Ternyata kita menemukan banyak kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik di level TPS, bagaimana mobilisasi dan intimidasi dan money politik itu terjadi, bahkan di Sirekap itu sendiri beberapa anomali yang ditemukan oleh kawan-kawan tim media, sehingga kita mengambil kesimpulan dengan tuntutan itu. Jika tuntutan ini tidak diperhatikan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu 2024, Forum BEM se-DIY akan melanjutkan dengan aksi-aksi yang lain. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, Ainus melaporkan. Beredarnya susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial dibantah langsung Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Ahmad Muzani. TKN memastikan bahwa susunan kabinet yang beredar dipastikan hoaks. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya susunan kabinet pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua TKN Ahmad Muzani membantah. Muzani menegaskan, jika susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial merupakan hoaks, sementara pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU terkait penghitungan suara Pilpres 2024. Berbagai macam spekulasi pasti akan terjadi, termasuk spekulasi tentang daftar kabinet Prabowo Gibran. Jadi saya ingin mengatakan bahwa semua yang beredar di berbagai macam sosial media, siapapun namanya, apapun daftarnya, itu spekulatif. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran masih menunggu keputusan real count dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden untuk menjadi pemenang pemilu. Muzani juga menambahkan, penyusunan kabinet nantinya harus melalui mekanisme keputusan partai koalisi dan para tokoh yang terlibat di dalamnya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, Ainus melaporkan. Pemirsa, tidak hanya meminta uang untuk dikembalikan, gagal meraih suara seorang caleg menarik bantuan semen yang sudah diberikan ke masjid di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tim ses caleg mengangkut kembali semen dari masjid menggunakan mobil bak terbuka. Sejumlah karung semen diangkat satu persatu oleh tim ses seorang caleg dari sebuah masjid di Desa Selebung, Batu Kliang, Lombok Tengah. 2 orang mengangkut semen menggunakan mobil bak terbuka disaksikan warga. Menurut pengakuan kepala dusun, diduga bantuan 30 karung semen diambil kembali dari masjid lantaran caleg tidak memperoleh suara saat pemilu di TPS mereka. Ngambil semen, dan semen yang mau diambil sudah kita siapkan. Memang kita sudah wanti-wanti karena si calon memang karakternya begitu. Kita sudah wanti-wanti, semennya sudah ada. Tapi karena mungkin si tim CS-nya agak malu, akhirnya tidak diambil semua. Yang diambil hanya 3 sak saja. Oh, berarti... Tapi kita akan sisakan untuk harus diambil ini. Harus diambil, harus dikembalikan. Sementara itu, caleg yang dimaksud membantah penarikan bantuan lantaran bantuan tersebut diberikan untuk warga bukan untuk masjid, sehingga bantuan ke masjid langsung diberikan oleh warga melalui suara yang diberikan untuk dirinya.
lagi sama beliau. Kan yang nyumbang itu untuk beramal itu kan mereka, jemaah di sana yang beramal. Kalau caleg itu kan nyumbang ke mereka, bukan nyumbang ke masjidnya. Caleg itu nyumbang ke masyarakatnya untuk bagaimana menghadiahkan, menghadiahkan suara mana-mana sebiji kayak 2 biji itu aja. Ratna menjelaskan pengambilan bantuan semen 30 karung berdasarkan kesepakatan dengan Ketua Pembangunan dan Kadus Desa Selebung dengan komitmen memberikan suara sedikitnya 5 suara. Namun hingga akhir pemilihan tidak ada suara yang ia peroleh dari dusun tersebut. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiati, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sidang pra-peradilan jurnalis senior Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan mendengarkan replik dan duplik dari pihak pemohon dan termohon. Dalam replik, kuasa hukum Aiman menekankan akan tetap berprinsip pada materi pemohon yang sudah lebih awal disampaikan. Dianggap sudah sesuai dengan prosedur dalam melakukan penyitaan terhadap 4 barang bukti tersebut, maka seharusnya tidak ada lagi penetapan yang kedua, kan begitu? Mestinya seperti itu. Nah, ini kan fakta baru ini kita sudah menyampaikan alasan dari termohon dalam jawabannya mengatakan bahwa dia menggunakan hak dan kewenangannya sebagaimana dalam pasal 38 ayat 2 KUHP. Kami sudah membantah bahwa pasal 38 ayat 2 KUHP itu merupakan sifat pengecualian terhadap ayat satunya apabila ya belum ada surat izin penyitaan. Jadi dia boleh menggunakan ayat 2 itu, ya hak sifat mendesak itu tanpa izin pengadilan apabila memang di ayat 1 atau izin pengadilan itu. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan kondisi terkini perekonomian Indonesia yang menurutnya dalam kondisi baik. Namun meski demikian, Presiden Jokowi berpesan agar semua pelaku industri jasa keuangan tetap berhati-hati hingga waspada. Ekonomi Indonesia juga tumbuh masih sangat baik, yaitu 5,05%. Inflasi juga terkendali, terjaga di 2,57%. Cadangan devisa kita masih di 145 billion US dollar. Neraca dagang kita juga surplus 36 billion US dollar atau kira-kira 570 triliun rupiah. Current account deficit kita juga surplus di 0,16%. Saya kira angka-angka seperti ini yang harusnya kita optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024. Tapi tetap harus hati-hati. Tetap harus waspada. Karena ekonomi global yang berubah sangat cepat, disrupsi teknologi yang masif terus terjadi. Tadi saya sampaikan geopolitik juga masih belum jelas, akan selesai kapan, akan kemana. Dan kita harus banyak belajar pada kasus-kasus masa lalu, baik di 98 di ASEAN Financial Crisis, kemudian di 2008 juga Global Financial Crisis, dan juga di 2023 kita lihat kemarin jatuhnya Silicon Valley Bank. Ini juga mengharuskan kita semuanya untuk berhati-hati dalam menjaga industri keuangan kita, menjaga